Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Putri. Saya mahasiswi dari IAIN Metro, Prodi Ekonomi Syariah semester 4 dengan NPM 1903011125. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah siswa dengan dosen pengaku Ibu Nurul Mahmudah MH. Di sini saya akan membahas tentang zakat mal. Tahukah kamu apa itu zakat mal? Mari kita bahas bersama-sama. Zakat mal dalam nas Al-Quran tidak secara langsung menyebut jenis zakat mal. Akan tetapi beberapa ayat menyebutkan bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang yang tidak mampu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Zakat mal atau zakat harta kekayaan adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun zakat pada badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk mustahik dengan ketentuan hukum dan wajib dikeluarkan untuk waktu tertentu di dalam kadar minimal atau nisab tertentu pula. Sedangkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati tersebut diantaranya yaitu yang pertama emas dan perak, sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bagian besar orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka sampaikanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jenis logam mulia ini mempunyai harga jual yang berlaku dari waktu ke waktu. Keduanya merupakan harta yang mempunyai potensi berkembang, karenanya keduanya menurut hukum Islam atau syariat wajib dizakati. Mata uang yang berlaku di tiap-tiap negara juga termasuk dalam kategori ini, baik dalam bentuk tabungan, deposito, cek, saham, atau bahkan surat berharga seperti rumah, mobil, tanah, villa, dan sebagainya, sehingga penentu ukuran satu nisab jenis-jenis harta kekayaan tersebut disertakan dengan emas dan perak. Yang kedua yaitu dari hasil pertanian, misalnya dari hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti buah-buahan, daun-daunan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dan sebagainya, seperti dalam Quran surat Al-A'naf ayat 141 yang artinya, dan dialah yang telah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu dari usaha, misalnya hasil dari perdagangan, perniagaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi yang bernilai ekonomis seperti timah, batu mulia, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Begitupun kekayaan laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Selanjutnya yang wajib dizakati yaitu dari hasil hewan ternak seperti sapi, domba, kerbau, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang wajib dizakati yaitu rikas.
kas, yaitu harta temuan yang terpendam lama atau biasa disebut juga dengan harta karun. Termasuk di dalam hal ini ialah barang temuan yang tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.